sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, yang kami hormati Kepala Bidang KPO Disipora Kabupaten Karangasem, yang kami hormati para narasumber yang hadir dalam kesempatan ini. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami mohon tetap berdiri. Sebagai ungkapan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan Wirausaha Muda Pemula Kabupaten Karangasem tahun 2021. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin mohon duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara. Untuk waktu disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Pelatihan Wirausaha Muda Pemula Kabupaten Karangasem tahun 2021, yang saya hormati pula para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita dari BUMD dalam hal ini, dari Bank BPD Bali beserta jajaran, yang kami hormati juga para narasumber dari pelaku bisnis atau Wirausaha Muda Kabupaten Karangasem, Bapak Mahendra Giri, Bapak Wayan Murtayase, serta seluruh hadirin selaku peserta pelatihan Wirausaha Muda Pemula Kabupaten Karangasem.
Puja pengastuti anu bahagia kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Esa, ide sang yang widiwasa, karena atas asung ketewaran nugrahnya kita masih diberikan kesehatan berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan Wira Usaha Muda Pemula Kabupaten Karangasem tahun 2021. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut. Pendahuluan, pelatihan WNP merupakan amanat dari pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang pengembangan kewirausahaan pemuda yang bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan pemuda dan kemandirian berusaha. Pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan tugas pemerintah daerah, masyarakat, dan atau organisasi kepemudaan dalam rangka meningkatkan peran pemuda untuk aktif meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dasar pertama, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0944 Tahun 2015 tentang tata cara pemberian fasilitas pengembangan kewirausahaan pemuda. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2020 tentang pembangunan kepemudaan. 5. DPA Satker perangkat daerah Disdipora, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten kota. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan pelatihan WMP adalah: yang pertama, mengembangkan minat dan motivasi pemuda untuk terjun ke dunia wirausaha. Kedua, merangsang lahirnya ide-ide usaha sesuai minat, bakat, dan potensi pemuda. 3. Mengenalkan dan memberi pemahaman memulai usaha dan menyusun rencana bisnis. 4. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan tata kelola usaha, produksi, pemasaran, serta jejaring kemitraan bisnis. Terakhir, mengembangkan kemampuan wirausaha muda dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda di tengah pandemi COVID-19. Waktu dan tempat seleksi. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari ini Senin tanggal 22 November sampai dengan Rabu tanggal 24 Desember 2021 bertempat di Aula SMP Negeri 5 Amlapura. Peserta adalah wirausaha muda pemula dan atau pemuda yang memiliki kemauan kuat untuk berwirausaha yang berasal dari 8 kecamatan se-Kabupaten Karangasem berjumlah 30 orang. Hasil yang diharapkan: setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan memiliki motivasi yang kuat untuk berwirausaha, menemukan ide usaha yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi
serta mampu merumuskan rencana usaha bisnis plan dalam meningkatkan perekonomian daerah di tengah pandemi COVID-19. Narasumber pelatihan berasal dari yang pertama dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, yang kedua dari pelaku bisnis wirausaha muda Kabupaten Karangasem yang saya sebutkan tadi, yang ketiga dari BUMD dalam hal ini Bank BPD Cabang Karangasem. Biaya, segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada TPA Disdikpora bidang KPO pada program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan. Demikian secara singkat dapat kami laporkan. Selanjutnya dengan hormat mohon berkenan Bapak Kadisdikpora Kabupaten Karangasem untuk memberikan sambutan dan arahannya serta sekaligus membuka kegiatan pelatihan WNP Kabupaten Karangasem tahun 2021. Sekian dan terima kasih. On Santi on. Semua yang kami hormati Bapak Bidang Pemudaan Olahraga bersama jajarannya dan hormati para narasumber yang hadir bersama kami sebelum ini waktu utamanya juga membantu kami pada khususnya di bidang pemudaan olahraga, adik-adik ataupun para calon wirausaha muda yang akan mampu nanti membangkitkan ekonomi Karangasem. Kami mengatakan kalimat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita semua. Kalau kita lihat pelatihan sinkronis ini sebetulnya kalau kita lihat dengan vokasional untuk kecakapan, untuk life skillnya seperti itu. Ini yang dari dulu ditinggalkan. Apa tidak ada pandangan naskah juga bagi informasi langsung kelihatan itu. Kegiatan-kegiatan ini sebelum Bapak Dinas Pendidikan Olahraga Bapak sudah pernah melaksanakan pelatihan wirausaha muda yang dibiayai dengan besar di Kementerian Perindustrian. Kalau di sana langsung dapat peralatan apa yang dibutuhkan. Kalau dia pelatihan wirausaha muda terkait peningkatan mutu kelas yang rapotnya lengkap. Kalau dia pelatihan wirausaha di bidang istilahnya kuliner terkait masalah makanan dan aktivitas makanan Karangasem langsung dengan peralatannya sampai kompor dan lain-lain. Kalau pelatihan terkait wirausaha muda terkait masalah kemarin di nelayan sampai terkait bagaimana memperbaiki istilahnya mesin-mesin tempel, ya kan? Karena kan banyak di kelompok-kelompok nelayan kita kan potensi-potensi seperti itu. Nah inilah juga dosen pelatihan yang kita laksanakan simultan. Baik itu yang ada dilaksanakan oleh kementerian, ya khususnya di Dinas Koperasi UMKM, dan sana ada UMKM, usaha kecil menengah. Di sini ada wirausaha, usahanya yang kalau di Dinas Perindustrian Perdagangan ada juga IKM-nya. Ya beda-beda tipis nih, ya kan? Kalau IKM-nya ada dari membuat sampai jadi, hari jadi Pak. Tapi kadang-kadang dia langsung menjual usaha. Kalau UMKM-nya dari mulai barang sudah jadi diperjualbelikan atau diusahakan. Nah, implementasi dari pelatihan hari ini yang kami harapkan kan nanti tumbuh wirausaha muda di Kabupaten Karangasem. Ya kan? Kalau kita ingin melihat secara keseluruhan, ya kan? Yang ingin bergerak di luar sektor PNS, wirausaha, istilahnya yang memang ingin berusaha, ini jadi tantangan. Tapi harus juga dilihat dari sisi potensi, ya kan? Potensi
marketnya juga, dan kondisi, dan juga tidak kalah penting alat inovasi. Coba tampilkan barangkali video yang Bapak kirim. Bapak ingin perlihatkan ada kegiatan pasar gotong royong Ramadan. Di sana ada potensi secara menyeluruh, ada IKM-nya, ada hasil pertaniannya, ada produk UMKM-nya, dan juga ada manajemen pemasaran dan merebut pangsa pasar yang ada pada kondisi pandemi, dan bagaimana mengatur situasi pembeli. Ini pada waktu Bapak masih ada di Puspindah. Ya, kalau tadi dilihat manajemen pertama itu bagaimana kita menyusun set plan perencanaan. Siapa yang akan diundang? Ternyata kita mengundang seluruh kekuatan usaha yang ada di Karangasem, baik itu bela beli produk petani, misalnya itu, bela produk hasil-hasil IKM kita, bela beli produk juga UKM kita. Kita ingin ya ke depan, kalau adik-adik ini masih ada di level bawah misalnya, kalau sekolah ingin naik kelas, wirausaha muda kita juga harus naik kelas, ya kan? Inilah kegiatan sukses wirausaha muda yang naik kelas dia. Dulu kita masih di level masih bawah, permodalannya masih sederhana, kemasannya masih plastik dan lain-lain, pemasarannya masih juga sekitaran saja, belum memanfaatkan digitalisasi, ya kan? Kemasannya masih sederhana, dicari kerja juga betul-betul belum juga mengukur paksa pasarnya juga kemana, di pameran-pameran juga jarang kita melihatnya masih sekitaran saja. Ternyata di pasar gotong royong itu semua kegiatan terampung di sana. Kalau selama ini di masa pandemi siswa-siswa kita tidak bisa tampil, di sana tampil, dirampung dalam kegiatan bulan Bung Karno, pembacaan puisi, ada juga buku pendek juga kita tampilkan, banyak tampil di sana sampai sore. Ternyata kalau kita lihat kegiatan satuan itu evaluasi, kita mengundang dari Hiwika, kita undang semua produk-produk kita undang. Ternyata dalam pelaksanaan pelatihan tantangan juga dengan terbatasnya juga di bahan baku. Salah satu contoh, potensi kita di Bali dupa, ya kan? Dupa kan dari tampil itu. Ternyata dupa kita permasalahan pada stick kaki, ya kan? Kita masih impor dari Vietnam dan Cina. Padahal kita punya potensi, yaitu ada di Selat, di Bangli juga, ya kan? Pohon bambu kan banyak nih. Nah, perawatan, bagaimana perawatan juga kita siapkan. Nah, pentingnya pelatihan dia harus ikutan Bapak Ibu. Satu, pelatihan apa yang diharapkan? Menyediakan piranti, menyiapkan juga permodalan, itu kan? Semua itu simultan dia. Kalau dia sudah berusaha tidak mudah, bagaimana juga IPRT-nya kecil, dia kan yang dikeluarkan IPRT. Kalau dia pangan, dia harus BPOM, ya kan? Belum lagi di untuk halal. Ini tantangan para teman-teman yang ingin berusaha. Tidak mudah, baru kadang-kadang sekian ketiga tantangan. Belum lagi kita melihat dari sisi pasar, belum lagi kita berinovasi di alam. Harapan kita pelatihan wirausaha muda ini, satu, kita akan berkali-kali gagal biasa. Itu adalah
adalah kesuksesan yang tertunda. Biasanya juga kita baru gagal sekali sudah putus asa, ya kan? Satu dari sisi permodalan, tetapi kita dapatkan permasalahan-permasalahan seperti itu. Hampir ketiga kali melaksanakan pasar gotong royong, kami tidak punya dana. Mewah kan? Tanpa dana. Tapi bisa bagaimana berkomunikasi dengan para panitia. Malah kami bisa tampilkan waktu itu lomba psikologi anak. Pada saat itu banyak adik-adik kita yang kerja di hotel kan resign, yang bartender ataupun juga yang sekolah-sekolah pariwisataan ya. Tidak ada panggungnya, tidak ada. Karena dia punya kemampuan. Dan juga banyak usaha kita di Karangasem itu. Ternyata di Karangasem sudah dihargai, dia dihargai di luar. Nah, inilah pasar gotong royong Kota Bali kita menampilkan secara keseluruhan, mampu kita hadirkan para pelaku dan juga kita hadirkan kemarin juga para pelakunya protes pada saya, Pak Kadis, kenapa tidak 2 hari? Oke, kita siapkan 2 hari. Atau 1 hari penuh lah kita, kemarin sampai jam 12 hari kita sampai sore lah. Yang kedua, kenapa mobilnya tidak bisa bawa ke dalam? Kami kan susah. Tapi saya bilang begini dengan para pelaku usaha, kamu harus berbagi. Jangan hanya menikmati keuntungan untuk diri Anda. Tukang sun juga harus diberikan penghasilan, ya kan? Dapat untung 20 juta untuk tukang sun dapat 500.000 bagi-bagi. Ada pada masa pandemi kan? Pencari pekerjaan sulit, Anda sudah kami fasilitasi untuk bisa berusaha merebut mangsa pasar, Pak. Tapi tidak mudah di sana. Bagaimana juga pada waktu pelaksanaan pasar gotong royong ada pembeli, ya kan? Di sanalah pemikiran inovasi kita selaku pejabat di sana. Satu, kenapa kita hadirkan pasar gotong royong di tanggal muda? Inovasi di sana tanggal muda, yaitu di antara tanggal 3 sampai tanggal 5, jangan lewat tanggal 10. Karena uang yang ada sekarang di Bali, yang beredar di Bali hanya ada uang TNS, uang ASN, ABRI, ya kan, TNI, Polri, dan kontrak yang bersih tergaji. Sedangkan yang bekerja di luar itu semua sudah uang di Bali tidak ada beredar, karena selama ini kita hanya mengandalkan pistamu, ya kan. Kondisi pasar kita, kalau dulu hotel berbelanja beli wortel misalnya 100 kilo, sekarang nggak ada beli 100 kilo, paling setengah kilo. Apa-apa, karena kita sehari-hari, karena dulu ada untuk makan minum para tamunya. Sehingga pasar kan sedikit ya. Uang sekarang yang ada itu hanya di PNS. Dan di pemerintah pusat juga untuk menggerakkan sektor ekonomi, wirausaha kita bisa bergerak, ya kan? Dibangunlah namanya BPUM. Walaupun 1.200.000 tahun ini, tahun yang lalu 2 juta, tetapi skopnya lebih luas. Ada uang yang dibelanjakan, yang beredar di masyarakat sehingga pergerakan ekonomi masih berlanjut. Ya kan? Pasar masih bisa. Tidak mudah merancang seperti itu, sehingga kita harapkan itu pun kita butuh dalam itu dia harus terpotong dia, sehingga dia harus berbelanja, ya kan? Para pengusaha yang hadir di sana bisa pastikan dagangannya kan, kita undang di orang itu apa yang mau dijual. Kalau dia satu paket, pakai 1 tenda, banyak peminatnya. Sampai sampai semua usaha-usaha kita dampingi melaksanakan kegiatan. Berarti ada tempat untuk usaha. Nah, Karangasem sudah ada keunggulan pendidikan, mulai dari hari dan lain. Sekarang para usaha muda, saya bertanya juga, kalau Bapak Ibu ingin membeli ciri khas oleh-oleh Karangasem di mana? Kan belum ada. Kamar-kamar kan
angkat tangan ke depan. Menjadi usaha. Makanya kalau nanti pelatihan yang simultan menceritakan itu sampai dia kadang-kadang proses sampai dia terakhir keluar izinnya. Bagaimana juga melatih dia dari sisi pemasarannya, kemasannya, ya kan? Dia tidak kalah bersaing. Belum lagi terakhir juga kita hadirkan. Tidak mudah pada pandemi menghadirkan orang. Kami hadirkan jam sekian dinas, jam sekian kedua Padang, jam ketiga kita hadirkan sekretariat daerah dengan seluruh pegawainya. Begitu kita hadirkan semua, dia harus berbelanja. Karena kemarin ada tani kita, ibu, yaitu tani bawang. Siapa menyangka ibu ada tani bawang? Hadir di sana. Rosella, bunga, kan teh. Kadang-kadang disebut teh Rosella, tapi bunga dia. Kita hadirkan juga di sana. Kemarin malah di dinas pertanian, Pak, jangan dibawa semua, bawa saja sekitar 100 kilo. Tapi jiwa bisnisnya beliau, dia bawa 600 kilo habis. 600 kilo habis terjual. Di sana juga kami kerjasama dengan kita. Kita ambil di distributor, harga murah, ya, di luar di pasaran distributor. Kami kerjasama dengan para pedagang yang ada di Tangsotong, distributor dia. Karena itu menyampaikan santi, Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabid Pendidikan dan Kepemudaan, Bapak Kabid Kepemudaan dan Olahraga Spikpora Kabupaten Karangasem, Bapak Putu Susilo, yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing dengan sahabat wirausaha muda pemula Kabupaten Karangasem yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Mungkin tadi sudah disampaikan secara singkat tentang identitas Tiang, mungkin lagi sebentar yang akan ulang kembali. Nah, sebelum Tiang menyampaikan beberapa materi, mungkin sebelumnya yang ingin lihat dulu semangat dari kawan-kawan pemuda semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke, luar biasa. Nah, tadi sebentar saya punya istilahnya salam wirausaha. Nah, nanti silakan teman-teman ikuti ya. Setiap nanti saya lihat ada mungkin peserta yang agak ngantuk, nah saya akan mungkin lontarkan salam wirausaha. Nah, salamnya seperti ini. Ketika saya menyampaikan nanti salam wirausaha, aku bisa sukses, gitu ya. Bisa teman-teman? Oke. Mohon izin berdiri Bapak KB, teman-teman dari bidang KPU. Nanti teman-teman seperti ini ya. Ketika saya mengatakan salam wirausaha, teman-teman jawab, saya bisa sukses. Oke. Coba saya ingin lihat kekompakannya. Mohon izin Bapak di depan. Oke, berdiri semuanya. Salam wirausaha, saya bisa sukses. Oke, luar biasa. Nah, ntar dulu, jangan duduk dulu. Nah, sebelum kita mulai perkenalan apa itu wirausaha, nah saya ingin mengajak teman-teman olahraga ringan ya, olahraga ringan supaya rasa ngantuknya menghilang.
mungkin teman-teman di sini yang diundang adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kenapa dikatakan beruntung? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti teman-teman sekarang. Nah, pada intinya setiap orang itu memiliki hak yang namanya untuk sukses. Benar nggak teman-teman? Apakah di sini teman-teman sudah sukses? Coba yang sudah sukses angkat tangannya. Oke, satu orang. Agus Arianta. Oke, yang lainnya gimana? Sudah sukses? Adik sudah sukses, Dik? Sudah. Coba ceritakan suksesnya Dik seperti apa? Besok udah aja. Ya namanya? Nah, kan sama saya memang beberapa hari tidak bilang dari bilang. Oke. Jadi sukses dari saya bisa memperbaiki diri dan menghasilkan. Sudah bahagia diri sendiri. Kadang Belum yakin, masih ragu ya. Berarti menuju sukses. Oke, Agus. Kenapa Agus mengatakan dirinya udah sukses? Silakan Gus. Perkenalkan diri dulu, Gus. Perkenalkan, nama saya Kata Besariante. Jadi alasan saya mengatakan bahwa saya sudah sukses karena kita itu sebenarnya kan berproses dari kita kecil sampai ke saat seperti sekarang. Nah, jadi di proses itu pasti kita melewati yang namanya step by step kan. Jadi saya itu udah sukses mencapai saya lulus SD, sukses saya lulus SMP, dan sukses sampai saya memiliki sebuah usaha dan saya sukses mendapatkan pekerjaan, sukses saya bisa mendapatkan kuliah. Jadi sebenarnya diri saya sudah sukses dalam beberapa step. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Pita. Oke, Pita dan Agus ya, itu definisi sukses menurut Pita dan Agus Arianta. Oke, teman-teman ya. Secara umum apa yang teman-teman sampaikan itu betul ya. Betul, kenapa? Karena sukses itu sifatnya relatif, tergantung bagaimana cara kita memahami dan memaknai dari kata sukses itu sendiri. Mungkin bagi yang lain sukses ketika saya punya mobil, ketika saya punya perusahaan besar. Tetapi bagi kita sukses ketika saya bisa menyenangkan diri sendiri. Betul nggak? Betul. Salah nggak? Tidak. Oke. Berarti semua orang berhak untuk sukses. Tetapi apakah kalian sudah puas dengan capaian teman-teman saat ini? Belum. Nah, untuk itulah teman-teman diundang untuk mengikuti pelatihan wirausaha muda pemula ini. Sehingga ke depan adik-adik yang mungkin masih buntu bagaimana caranya menemukan peluang-peluang kesuksesan itu, lewat pelatihan ini paling tidak teman-teman mendapatkan gambaran, mendapatkan relasi, dan mendapatkan bagaimana caranya membangkitkan motivasi dalam diri, sehingga teman-teman tahu saya harus mulai dari mana. Itu ya teman-teman ya. Oke, di dalam tas, nah di sana ada satu buah buku yang saya sengaja tulis untuk pelatihan ini ya. Judulnya sederhana. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Saya yakin teman-teman di sini memiliki pertanyaan yang sama dengan saya. Betul nggak? Nah, pertanyaannya seperti judul pada buku ini. Sukses itu buat siapa sih? Nah, ini tidak harus ditulis oleh orang sukses, teman-teman. Justru semua orang bisa menulis buku ini karena kita semua pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Betul nggak? Nah, tadi teman-teman sudah baca? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, buku ini cukup waktu 10 menit aja selesai membacanya ya. Karena bahasanya sederhana, sesuai dengan karakteristik pemuda, enak ya. Karena saya tidak ingin mengangkat sesuatu itu dengan bahasa ilmiah. Cukuplah teman-teman ketika skripsian, ketika tesisan, disertasi dan sebagainya, baru kita menggunakan bahasa yang ilmiah. Tetapi ketika kita bergaul dengan teman pemuda, bahasa yang kita gunakan juga harus sesuai dengan karakteristik dari teman-teman muda. Oke, sebelum lanjut nih, oke. Perkenalkan, nama saya Iwayan Mertias. Pekerjaan, kira-kira menurut teman-teman pekerjaan saya apa? Apa? Nah, ada yang belum tahu ya? Nah,
Nah, sebentar kasih tahu ya. Saya seorang PNS. Tahu PNS mana? Apa? Pegawai negeri sipil. Nah, itu menurut versi etik ya. Tapi kalau menurut versi yang lain ada mungkin PNS itu apa? Pengusaha. Oke, pengusaha apa lagi? Nah, PNS versi saya itu saya seorang pegawai bubuh sampi. Apa teman-teman? Peternak ya. Nah, saya seorang pegawai bubuh sampi teman-teman. Nah, mungkin ada di sini yang sebagai peternak. Ada sama mungkin seperti saya ya. Tapi itu dulu. Nah, walaupun sekarang masih sih punya sapi ya, tapi ya tidak menekuni begitu lanjut. Oke, teman-teman silakan perhatikan apa itu minat. Mungkin teman-teman berminat pada seseorang, berminat pada sesuatu. Nah, minat itu adalah rasa suka, ketertarikan seseorang terhadap sesuatu hal. Adik tertarik dengan apa? Cita-citanya jadi apa nih? Jadi guru. Sekarang kuliah di STKIP. Luar biasa ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Nah, pernah nggak adik-adik berpikir kapan adik-adik atau ketika kapan kalau kita memiliki cita-cita sebagai seorang guru dikatakan sukses? Apakah ketika kita jadi pegawai negeri? Apakah ketika kita sertifikasi? Terus ketika apa? Ketika kita bisa membagi ilmu. Oke. Ada satu teori yang sangat melekat dalam benak saya dari awal sampai sekarang. Nah, ketika kamu seorang lulusan kesehatan, kamu akan dikatakan sukses oleh dunia ketika kamu paling tidak memiliki sebuah klinik, tidak menjadi dokter atau perawat, harus memiliki yang namanya klinik atau rumah sakit. Nah, ketika kamu menekuni pendidikan keguruan, kamu akan dikatakan sukses ketika kamu memiliki lembaga pendidikan. Karena tidak hanya kamu sebagai tenaga pengajar, tapi kamu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, teori wirausaha adalah kita harus bisa menjadi job creator daripada job seeker. Pernah dengar istilah itu? Job creator apa? Oh, bagus ya. Membuka lapangan pekerjaan. Coba sekarang pikirkan, berapa tiap tahun lulusan sarjana, terutama di keguruan. Nah, itu yang akan menjadi tantangan kalian ke depan agar kalian bisa bersaing, merebut peluang yang ada. Benar nggak? Ini baru STKIP saja satu kelasnya udah lumayan. Belum Undiksa, belum Mahasaraswati, belum Udayana, belum yang lain-lainnya, Ngurah Rai dan sebagainya. Banyak sekali ada kampus di Bali. Nah, itu adalah saingan kalian, kompetitor kalian. Tetapi kalau kalian kreatif, saya yakin semakin banyak pesaing, semakin maju kalian. Benar nggak? Nah, kok bisa? Harus bertanya dong, kok bisa? Nah, lagi sebentar kan? Oke, ini awal-awalnya dulu ya. Bakat adalah kemampuan bawaan dari seseorang. Artinya teman-teman di sini semuanya memiliki bakat, betul nggak? Saya yakin semua teman-teman di sini memiliki bakat. Hanya saja bakat itu harus dikembangkan lebih lanjut. Kalau kalian berbakat saja tidak cukup, teman-teman. Kalau tidak diolah, dikembangkan, bahkan diwariskan. Contoh, Agus misalnya ya, punya bakat sebagai seorang fotografer atau videografer. Nah, ketika Agus hanya pintar untuk dirinya sendiri, maka bakatnya tidak akan berkembang dengan bagus. Tetapi ketika Agus bisa bersinergi dengan orang yang memiliki passion yang sama di bidangnya, saya yakin Agus akan banyak belajar dari temannya itu. Bagaimana caranya agar video saya lebih bagus lagi, bagaimana agar pencahayaannya lebih bagus dan sebagainya, editingnya lebih keren. Nah, itu kita bisa tempat dari teman yang memiliki passion yang sama. Contoh misalnya ini adik-adik dari Alpha Prima ya. Alpha Prima ini tadi saya sempat diskusi memiliki passion di bidang fotografi juga.
apalagi videografi juga. Nah, ketika adik-adik hanya stagnan di sana aja, adik-adik tidak akan banyak menemukan peluang. Tapi harus ekspos dirinya. Oh, saya punya bakat ini. Nah, siapa yang mau memakai jasa saya? Itu misalnya ya. Nah, ini harus adik-adik temukan. Bagaimana cara menemukannya? Harus banyak Nah, itu teman yang di belakang masih SMA, Gede Ardani ya. Nah, Gede Ardani ini dari kelas 2 SMA sudah diajak sebagai videografer yang khusus ini secara pribadi. Nah, dia ngajak dari nol, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya alat sama sekali, cuma mengandalkan HP waktu itu. Tapi dia bina, yakini deh kamu bisa. Nah, sekarang ya mungkin bisa sombong sedikit ya. Gede ini kemarin mendapatkan anugerah videografi terbaik se-Indonesia dari Kemdikbud. Nah, tepuk tangan dulu. Kemudian sudah sangat sering mengambil videonya Bapak nomor 1 di Kabupaten Karangasem. Siapa teman-teman? Bapak ini ya, Bapak Bupati, Bapak Gede. Nah, kebetulan karena saya memang misi saya seorang penulis, kemarin saya dapat jobnya nulis buku biografi beliau. Nah, tidak mudah loh ya teman-teman ya untuk mendapatkan kepercayaan dari orang nomor 1 untuk bisa menuliskan biografi beliau. Nah, kebetulan saya dengan Gede rajin koordinasi, rajin menghadap, kita sampaikan bahwa kita punya kemampuan di bidang literasi. Kemudian ada beberapa buku yang memang sudah kita terbitkan. Nah, sampai saat ini saya sudah ada 12 buku teman-teman. Nah, jadinya Bapak Bupati memberikan kepercayaan kepada kami untuk ya sekedar menulis buku biografi beliau. Ini edisi pertamanya, cerita dari Pak D dari lahir sampai beliau bisa menjabat sebagai bupati. Sangat luar biasa ya. Nah, lagi sebentar yang beruntung akan saya kasih ini ya. Nah, oke, ini adalah tokoh-tokoh yang mungkin karena bukan passionnya sehingga beliau bisa menjadi orang-orang sukses seperti saat ini. Nah, ini siapa ini teman-teman yang ganteng ini? Saya ya. Saya ya. Siapa ini? Arin. Nah, siapa yang nggak tahu ini? Tuh kasihan ya. Cewek pasti semua tahu ya. Nah, ini gantungan kaum Hawa ya. Ini beliau itu musisi yang sangat luar biasa, papan atas sampai saat ini. Semua orang suka dia. Saya yakin dia lagu-lagunya, karyanya bagus. Nah, ini viral banget ya sampai saat ini. Kambore. Nah, ini penghasilan juga luar biasa dari mencipta lagu. Nah, coba bayangkan kalau Kambore disuruh main bola, apakah bisa dia terkenal seperti saat ini? Bisa. Itulah karena dia punya potensi. Saya seorang musisi, saya harus menjual lagu saya, suara saya dan sebagainya. Tidak mungkin dia akan bisa menjual kemampuan dia bersepak bola. Coba kalau Adil jadi seorang Cristiano Ronaldo, apakah sukses dia? Belum tentu. Sama juga seperti Cristiano Ronaldo disuruh nyanyi kayak Adil, apakah bisa sukses? Belum tentu juga. Nah, sama seperti Bli, disuruh seperti dia nggak akan bisa. Dia disuruh seperti Bli juga tidak akan bisa. Karena kita semua memiliki kelebihan, kemampuan yang memang sudah terbekali dari sejak baru lahir, teman-teman. Tugas teman-teman di sini adalah tinggal mengolahnya saja, gitu ya. Kita jangan pernah bermimpi jadi si B, karena tidak mungkin bisa seperti itu. Karena rezekinya dia, ya rezekinya dia, rezeki saya, rezeki saya. Tetapi paling tidak teman-teman bisa mengikuti jejak suksesnya mereka. Penyakit yang paling sering ditemukan di lapangan adalah penyakit iri. Kalau sudah iri dengan keberhasilan orang lain, saya yakin teman-teman tidak akan menemukan passion teman-teman. Misalnya teman-temannya bisa beli motor, irian. Teman-temannya bisa buka counter, irian. Itu penyakit pulau paling timur Indonesia ya, irian. Berat teman-teman ya. Coba teman-teman gali potensinya. Oh, saya bisanya di spa, misalnya kayak GS gitu. Terus promosikan dirinya, bikin pelanggannya puas dalam konotasi positif ya. Puaskan dengan pijet-pijet, refleksi, relaksasi, spa dan sebagainya. Saya yakin akan berdatangan. Nah, tapi saya pakai baju Rotary seperti ini ya. Nah, kebetulan untuk saat ini saya Presiden Rotary Bali Ragangga Karangasem. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Rotary, pernah mendengar? Nah, Rotary itu adalah organisasi internasional yang sering bawa bantuan sosial ke masyarakat. Kemarin kita bantu ambulans
2 unit di RSUD Karangasem. Kita bantu PMI 1 ambulan. Kita bantu daerah Bulinten TK sampai pengadaan air bersih sampai 2 miliar. Kita bantu data sekarang pengadaan air bersih, kita bantu buku, kita bantu beberapa proyek bedah rumah sekarang yang dengan Gede Ardani, walaupun beliau masih SMA, beliau presiden Intrek Karangasem ya. Presiden untuk adik-adik Rotari Muda, jauh lah presidennya ya. Nah, jadi nanti teman-teman yang muda-muda ini kalau mau juga bergabung di Rotari, kita membuka akses seluas-luasnya. Nah, kita punya program dari internasional, ada pertukaran pemuda dengan orang-orang asing, nanti teman-teman bisa ambil kesempatan itu. Nah, kunci sukses, kuncinya ada beberapa teman-teman saya, aku juga teman-teman sudah sampaikan, sukses itu relatif ya. Artinya tidak sama antara sukses menurut versi yang satu dengan versi yang lain. Mungkin versi yang satu saya punya Alphard baru sukses, yang lain punya sepeda Galimah bisa sukses. Tergantung bagaimana cara kita memaknai dan mensyukurinya. Walaupun kita punya Alphard, tetapi pikiran kita itu alam kabut, banyak masalah, kan nggak sukses, itu enggak. Nah, ada satu cerita yang sangat menarik yang pernah saya dengar teman-teman. Nah, ada 2 orang yang sangat erat persahabatannya dari SD. Kemudian pada suatu ketika mungkin 30 tahun berselang, akhirnya ketemulah 2 sahabat ini di pinggir pantai. Nah, yang satu sahabat ini lagi duduk santai di pinggir pantai sambil menikmati panorama. Yang lagi satu sahabat ini sudah bawa mobil Alphard, bawa asisten beberapa orang. Ada yang bawa tasnya, ada yang bawa panjang dan sebagainya. Nah, kemudian diambillah temannya ini yang lagi duduk santai di pinggir pantai. Bro, gimana kabar? Masih ingat dengan aku? Masih dong, siapa sih yang tahu kamu? Wih, sudah sukses kamu ya. Ya dong, aku udah punya Alphard nih, perusahaan udah mentereng dan sebagainya. Lalu kamu kerja di mana? Pertanyaan temannya sukses ini. Sukses menurut dia ya. Aku nggak kerja bro. Aku cuma penikmat alam. Kerjaanku hanya jalan-jalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, kemudian duduk di pinggir pantai dan sebagainya. Loh kok gitu? Ya, karena aku nggak tamatan, aku juga nggak punya skill, jadi aku nikmati aja itu dengan versi itu sendiri. Nah, terus kamu gimana dong misalnya? Ya aku makan seadanya, kemudian habis makan ya kembali ke alam merantau dan sebagainya. Nah, terus kamu gimana? Apakah sudah bahagia? Ya dong, aku kan bahagia, aku bisa nginep di hotel, bersantai-santai, bisa jalan-jalan ke sini juga. Itu kata temannya yang sukses. Nah, terus dibalikin sama temannya, nah, aku kan berarti lebih sukses daripada kamu. Aku kan santai gitu. Aku bisa kemana-mana keliling, liburan. Nah, kamu harus kerja dulu, banting setir, kerja keras, begadang dan sebagainya, baru bisa menikmati. Aku kan enggak seperti itu. Nah, inilah cerita yang sangat menukik sebenarnya teman-temannya. Artinya sukses itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memponis, kamu tuh belum sukses, kamu tuh belum bahagia. Tidak ya. Tergantung bagaimana sekarang cara kita menyikapi. Tetapi kalau kita memang ingin menyesuaikan diri kita dengan globalisasi saat ini, kalau kita tidak bisa mengikuti zaman kan kurang rasanya. Nah, inilah sebenarnya penderitaan kita selain hidup. Kita dituntut biar kita punya tren, punya baju baru, punya waktu untuk liburan, bisa kuliah tinggi-tinggi, punya mobil dan sebagainya. Karena kita tertekan oleh pikiran seperti ini, makanya memaksa kita harus kerja keras. Coba kita tidak punya impian seperti itu, ya mungkin hidup kita ya santai, benar nggak? Tidak akan mencari hutang, ya kan? Karena tidak ada target dalam hidup kan tidak berani berhutang. Nah, tapi kalau ada target seperti itu ya harus berhutang biar bisa muter, gitu ya. Nah, jadi versi kebahagiaan beda-beda. Tetapi kalau kita memang ingin mengikuti zaman ya wajib kerja keras, gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar bisa kita membeli yang namanya mimpi, membeli impian, harus kerja keras. Jadi kita tunda dulu kebahagiaan kita. Kita setelah mampu, setelah kaya baru kita liburan. Nah, sekarang masih muda, masih produktif, gunakan waktu sepenuhnya untuk nyari duit. Karena memang tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, tapi semuanya butuh uang.
Itu ya. Oke. Bisa dipahami? Oke, salam wirausaha. Oke, ini ya. Kunci sukses yang pertama, ini dari pengalaman aja sih sebenarnya. Saya tidak terlalu suka sih sebenarnya membaca. Saya tulis ya, tidak suka baca tapi suka menulis, aneh kan? Nah ini ya. Yang pertama, berani bermimpi dan bermimpi. Nah sama seperti saya dulu ingin jadi seorang dosen. Saya ingin kerja di kampus jadi dosen, enak jadi dosen ya. Punya mahasiswa cantik-cantik. Dulu waktu masih muda ya. Terus punya pengalaman kerja yang luar biasa. Tetapi ya ternyata nasib mengarahkan ke hal lain. Nah, tetapi saya tidak pakai arah, walaupun saya tidak bisa jadi dosen. Bukan tidak bisa, belum ingin gitu loh. Ingin. Kalau ingin kan pasti bisa karena sudah lulusan S2 kan memang bisa gitu, masuk ke perguruan tinggi. Saya ingin yang lain. Nah, karena saya bikin kampus aja. Dan saya jadi dosen, penting saya nyetak dosen. Itu jadinya yang berubah mindsetnya. Nah jadi apa intinya? Ya saya harus punya kampus. Nah terus sekarang permasalahannya gimana caranya agar saya bisa punya kampus? Uang tak punya, saya hanya seorang lubuk samping. Nah, bayangkan, kira-kira menurut teman-teman gimana caranya agar kita bisa punya kampus seperti itu? Nah mungkin teman-teman tahu ya, kalau pernah terendam di 11 Tartan itu lapangan Singgaraki itu kan bangunan kampus yang itu kan lantai 4. Bangunan lantai 4 itu bukan tiang sih yang punya ya, artinya kampusnya ya. Bangunan lantai 4 kalau kontrak ya itu benar ratusan juta per tahun. Nah bagaimana caranya agar bisa punya? Kita dekati orang, kita dekati orang yang punya rumah, kita jual lebih kita. Pak, rumah mungkin ada dia aku karena apa sih dulu ya, dulu kita ada ke sana. Satu, yang punya konsep ingin bikin kampus di rendah. Kebetulan dia tidak punya uang, tapi yang ingin mengembangkan itu nih. Kebetulan aku kan punya bangunan yang bagus, kuat dan tidak termanfaatkan. Apakah bisa kita kerjasama?